Saya akan menjelaskan latar belakang Danau Tasikardi. Danau Tasikardi merupakan danau buatan yang dibangun pada masa pemerintahan Maulana Yusuf pada tahun 1570 sampai 1580. Lokasinya berada di sebelah tenggara Keraton Surosowan, pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Danau ini dibangun untuk beberapa fungsi. Pada awalnya fungsi Tasikardi diperuntukkan bagi Ibunda Maulana Yusuf bertafakur di pulau buatan yang disebut Kaputren di tengah danau. Itu juga digunakan sebagai tempat rekreasi keluarga kesultanan dan menerima tamu kesultanan. Fungsi lain Tasikardi sebagai penampung air dari Sungai Cimanten untuk disalurkan ke sawah-sawah di sekitarnya. Air dari Tasikardi juga sangat penting bagi sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari keluarga kesultanan yang tinggal di lingkungan Keraton Surosowan. Sip, gitu loh. Kondisi air di Danau Tasikardi, Serang, Banten saat ini menunjukkan kualitas yang tergolong sedang. Hal ini berdasarkan penelitian yang mengukur berbagai parameter fisik dan kimia perairan. Faktor penyebabnya pencemaran di Danau Tasikardi kemungkinan besar disebabkan oleh limbah pertanian dan domestik, serta dekomposisi bahan organik seperti serasa daun di sekitar danau. Selain itu, pasokan air dari Sungai Cimanten yang turut memengaruhi kualitas air danau. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kondisi air dalam Danau Tasikardi. Kondisi air Danau Tasikardi yang tercemar berdampak langsung pada sumber daya alam di sekitarnya, seperti tanah subur yang bisa terkontaminasi, serta terganggunya ekosistem tumbuhan dan ikan yang bergantung pada kualitas air. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi pertanian dan keanekaragaman hayati di sekitar danau bisa menurun. Sebaiknya, pelestarian air danau akan menjaga keberlanjutan sumber daya alam di sekitarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Pembangunan liar di sekitar danau, pemukiman atau bangunan tanpa izin dan tanpa sistem sanitasi yang baik bisa menyebabkan pencemaran air dan tanah, serta meningkatkan resiko longsor atau banjir lokal. Oke guys, di sini dengan saya Mudabes Kifari, saya akan mengasih pendapat saya mengenai Danau Tasikardi ini. Yang pertama, danau ini indah sekali guys ya. Kalau misalkan tidak ada sampah-sampah yang berserakan ya, sampah-sampah organik maupun organik. Dari mana bang asal sampah-sampah itu? Dari manusia-manusia sekitar yang mengunjungi danau ini guys ya. Jadi airnya juga cukup keruh guys, tidak jernih lihat, karena terpengaruh oleh sampah-sampah sekitar guys. Terus juga manusia-manusia di sini juga tidak sadar akan bahayanya air keruh seperti ini. Bisa terjadi bencana luapan air. Nah, jadi air bisa meluap guys karena sampah-sampah ini. Terus intinya banyak-banyakin tong sampah guys ya, banyak-banyakin tong sampah. Terus juga tidak boleh tebang pohon sembarangan guys ya. Ini juga banyak tuh batang-batang yang benar-benar gak diambil lagi, batang-batang bekas. Itu bisa menimbulkan air-air di sini meluap guys. Oke, itu saja pendapat dan solusi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.